Puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya Pendeta Dede Dula boleh kembali menjumpai saudara sekalian. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini saya akan menemani ruang dengar saudara kurang lebih selama 30 menit ke depan dalam kebersamaan. Kita akan diberkati dengan perenungan firman di hari ini. Nantinya bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa, sertakan saja pada kolom komentar. Nanti akan saya doakan sesudah saya selesai menyampaikan firman. Mari sebelum dengar firman kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami. Untuk kami kembali merenungkan sebagian sabda firman. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-11 dan kita akan baca ayat yang ke-25. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Yesus bersyukur kepada Bapa karena Bapa telah menyatakan dirinya kepada manusia, bukan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi kepada orang-orang kecil. Ya. Jadi penyataan Tuhan dalam hidup manusia itu sangat penting. Ya, saya selalu mengatakan demikian. Ya, tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain kita mengalami pengenalan akan Allah. Kalau manusia tidak mengenal Allah, Hosea mengatakan bahwa akan mengalami yang namanya kebinasaan. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena tidak mengenal Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Yesus pun mengatakan kalau kita hidup dan kita tidak mengenal Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kebinasaan. Apa gunanya kamu hidup? Apa gunanya kamu memperoleh segala sesuatu, kata Yesus, kalau kamu kehilangan nyawa? Jadi kapan kita kehilangan nyawa? Pada saat kita tidak mengalami pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengalami pengenalan akan Dia, maka kita akan mengalami yang namanya selamat. Akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Akan mengalami yang namanya keselamatan. Jadi penting ya bagi Allah untuk menyatakan diri. Nah, ketika Allah menyatakan diri kepada manusia, saya selalu mengatakan bahwa Allah menyatakan diri melalui dua cara. Yang pertama, Dia menyatakan diri melalui penyataan umum. Penyataan umum ini adalah di mana Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Manusia ketika melihat ciptaan seharusnya ya bisa menyadari bahwa Tuhan itu ada, saudara. Tapi sayang sekali ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hati nurani kita menjadi tumpul. Sehingga sulit bagi kita untuk mengenali Tuhan bahkan di dalam ciptaannya sendiri. Sebenarnya kalau kita punya cukup hati nurani yang bersih, maka dengan mudah kita akan bisa mengenali setiap jejak-jejak Allah dalam setiap perbuatannya, dalam setiap ciptaannya. Ya, saya waktu mengalami pertobatan, saya ingat itu SMP kelas 1, saudara. Saya benar-benar mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, ya. Kemudian ada satu lagu rohani yang saya suka dengar di waktu-waktu itu. Lagu itu berjudul Redeemer Live yang dinyanyikan oleh Nicole, ya. Saya lupa marganya, tapi dia jelas orang Amerika, ya. Lagu itu menceritakan tentang ciptaan yang menunjukkan bahwa Allah lah di balik setiap ciptaan, ya. Ada beberapa lirik yang saya suka. Salah satu diantaranya ketika pujian itu mengatakan, "Siapakah yang mengajari matahari untuk terbit di pagi hari?" Ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan, saudara ya. Matahari yang muncul di pagi hari itu bukan kebetulan.
Melihat matahari kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya. Manusia itu bersyukur ya bahwa matahari itu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan membuat matahari itu bisa menopang kehidupan manusia. Para ilmuwan mengatakan bahwa jarak antara matahari dan bumi itu sangat tepat sekali. Jarak matahari yang sekarang ini. Memang jaraknya tidak pernah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena kalau matahari sedikit saja lebih dekat dengan bumi, maka bumi akan terbakar, saudara. Semua kita akan kepanasan. Saya tidak tahu dengan daerah saudara, tapi kalau daerah kami, khususnya di Manado, Sulawesi Utara, saya tinggal di Kota Bitung, ini cuaca di sini cukup panas. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa di Bitung itu hanya punya dua cuaca. Yang pertama panas, yang kedua panas sekali. Ya, maka saya mendengar satu kali kan juga ada seorang pendeta dari Papua tuh dia cerita. Katanya ada Ale nih. Anak muda tanya sama bapaknya, bapak, kenapa matahari cuma satu? Bapaknya jawab, Ale, matahari satu, Ale sudah hitam. Apalagi matahari dua. Ya. Jadi ketika kita melihat matahari, kita mengerti bahwa ada yang menciptakan matahari. Jarak matahari dari bumi benar-benar sangat pas loh. Tidak terlalu dekat dan bahkan tidak terlalu jauh. Kalau matahari terlalu dekat, maka kita akan mati terbakar. Kalau matahari terlalu jauh, maka kita akan mati kedinginan. Ini tidak kebetulan. Tuhan yang telah mengatur ini. Sehingga kita perlu mengerti, memahami bahwa di balik segala sesuatu yang diciptakan, di sana ada yang namanya pribadi yang disebut Tuhan. Ya. Bahkan saya sekali mengatakan ya, tidak usahlah kita berbicara terlalu jauh mengenai ciptaan ya yang ada di luar sana. Nah, kalau kita melihat diri kita sendiri, manusia kan ciptaan Allah. Amin. Saya dan saudara adalah ciptaan Allah. Melihat diri ini saya tahu bahwa betul, Allah itu ada. Coba saudara perhatikan dirimu sendiri, ya kan? Apa yang kita miliki di dalam tubuh kita ini, itu untuk menyokong kehidupan. Dimulai dari atas kepala, ya. Dimulai dari wajah. Di wajah ini ada yang namanya alis. Ya, alis ini ada gunanya, saudara. Ya, ini ada rambut-rambutnya kan? Jadi ini ada gunanya. Tuhan menciptakan itu ada gunanya. Gunanya apa pendeta? Kalau misalkan saudara mulai berkeringat, maka keringat saudara tidak akan langsung jatuh kan ke dalam biji mata saudara. Ada alis yang menahannya. Ya. Karena kalau keringat langsung jatuh ke biji mata itu perihnya minta ampun saudara. Maka harus Tuhan meletakkan alis di situ. Lihat batang hidung kita nih ya. Walaupun tidak tinggi-tinggi amat, yang penting ada lubang hidungnya. Iya kan? Jadi saya mengatakan bahwa ya jangan saudara merasa insecure dengan hidung pesek. Saya juga ini hidung pesek nih. Tapi saya tidak insecure. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan saya. Walaupun pesek tidak apa-apa, yang penting ada lubangnya. Parahnya kalau tidak ada lubangnya bahaya, saudara-saudara. Ya kan? Bagaimana cara kita bernafas kalau hidung kita tidak ada lubangnya? Ya. Kalaupun hidung pesek tidak masalah. Seorang pendeta mengatakan kalau hidung pesek itu katanya umur panjang. Kenapa? Karena lubangnya kecil maka hemat nafas. Ya. Tapi kalau hidung tinggi katanya lubangnya besar maka boros nafas, cepat mati. Itu hanya kelakar dari seorang hamba Tuhan ya. Perhatikan bahwa ini saja menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Bayangkan kalau batang hidung kita terputar ke atas kemudian lubang hidung kita menghadap ke atas ya. Ini musim hujan begini ya. Hidung kita bisa dipenuhi dengan air, kita bisa kesakitan. So, jadi melihat diri kita ya. Melihat ciptaan yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui penyataan yang pertama yang disebut penyataan umum melalui ciptaan. Sehingga kita bisa menyadari keberadaannya. Ada amin ya. Burung-burung di udara kata Yesus sendiri tidak pernah menabur. Tidak pernah menuai Bapak Ibu. Tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Luar biasa.
Makanya engkau ya hari ini yang terus-menerus mengalami yang namanya kekhawatiran, berhenti dengan khawatir saudara karena ada Tuhan yang pelihara. Kalau burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dikasih makan oleh Bapa di sorga, apalagi kita yang bekerja. Apalagi kita yang melayani, akan ada berkat, akan ada upah bagi saya dan saudara. Tinggal dalam kekhawatiran tidak akan pernah menambahkan sesuatu yang baik. Daripada saudara terus khawatir dengan keadaan hidupmu, lebih baik engkau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Ada amin. Ya. Engkau mungkin berkata, Ibu Pendeta, keinginan saya adalah menjadi orang kaya. Ya. Saudara, orang kaya dalam Tuhan itu beda orang kaya di luar Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan itu mendefinisikan kaya adalah seberapa banyak yang dapat mereka dapat. Betul ya? Itu definisi orang kaya menurut dunia. Tapi kalau definisi orang kaya menurut Tuhan adalah seberapa banyak yang dapat kita beri. Ya, itu definisi daripada kaya yang sesungguhnya. Ya. Penghasilan kita dapat ya dari income yang masuk. Sementara kita hidup berdasarkan dari output yang keluar, ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ya, nenek moyang orang Manado itu bilang bahwa kita hidup untuk menghidupi orang lain. Jadi kita perlu saudara-saudara ya untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, Allah menyatakan diri melalui penyataan khusus. Jadi selain penyataan umum, ada penyataan khusus. Penyataan khusus itu apa, pendeta? Allah berbicara melalui mimpi. Iya kan? Kadang Allah bisa berbicara loh melalui mimpi. Saya banyak mendengar kesaksian dari mereka-mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Di mana Allah berkunjung di dalam mimpi mereka. Ya. Dan Allah menyampaikan pesan. Ya. Beberapa orang begitu bobrok menolak Tuhan. Begitu kekeh. Ya. Saya mendengar kesaksian dari seorang Chairul Anwar. Seorang pendeta, saudara. Bukan seorang pujangga ya. Ya mungkin namanya saja yang mirip dengan pujangga Chairul Anwar. Tapi dia seorang pendeta. Ya, dia ini sebelum jadi pendeta adalah bukan orang Kristen, non-Kristen dia. Satu kali dia dapat mimpi. Dalam mimpi dia ketemu dengan satu sosok yang dia kenal bahwa itu adalah Tuhannya orang Kristen, Yesus. Jadi Yesus datang dalam mimpinya loh. Ya. Kemudian Yesus mengajak dia, mari ikutlah aku, Chairil. Ya. Dan dia berkata dalam mimpinya, untuk apa saya ikut kamu? Kamu kan Tuhannya orang Kristen. Saya bukan orang Kristen loh, kenapa saya harus ikut kamu? Ya, kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, ikutlah aku. Maka dia pun mengikut Yesus di dalam mimpinya dan dia mengalami sebuah perubahan. Haleluya. Saudara, ketika kita mengikuti Yesus, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang paling konkret adalah ketika hidup kita itu diubahkan. Amin. Itu bukti yang paling konkret, saudara-saudara. Ya. Dan saya percaya bahwa engkau adalah orang-orang yang pernah mengalami itu, bahkan sementara mengalami itu. Ketika Yesus menjamah hatimu dan hatiku, kita tidak bisa menjadi orang yang sama lagi. Kita akan mengalami yang namanya perubahan dan itu satu bukti ketuhanan daripada Yesus. Amin. Kita berubah dari apa, pendeta? Berubah dari jahat menjadi baik. Amin. Dan bukankah ini merupakan inti daripada sebuah kehidupan? Ya, inti daripada sebuah beragama. Ya. Untuk apa kita beragama kalau tidak pernah terjadi yang namanya perubahan? Ya. Orang yang tidak pernah berubah dengan agamanya justru menggunakan agama untuk membawa keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan ini bukan hal baru di Indonesia. Banyak orang yang menggunakan agama demi keuntungannya sendiri. Ya. Bahkan di Indonesia ini luar biasa, saudara. Politik bisa dicampur dengan agama. Ya. Orang-orang beragama, saudara-saudara, sibuk untuk berpolitik. Sementara orang-orang yang berpolitik itu sebenarnya tidak punya agama. Ya, orang-orang yang berpolitik itu menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Dan sementara orang-orang yang beragama sibuk berpolitik. Ya, maka terjadi kekacauan yang luar biasa. Tuhan dibawa-bawa demi kepentingan pribadi. Ya.
Tetapi tidak dengan pengikut Kristus. Kalau engkau sungguh-sungguh pengikut Kristus, engkau akan mengalami yang namanya perubahan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Perubahan dari gelap kepada terang, dari kurang ajar menjadi baik. Ya. Dari persinahan menjadi hidup di dalam kekudusan. Itu satu bukti konkret daripada ketuhanan daripada Yesus. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Bahkan seorang wanita berzina yang sudah hidup dengan 6 orang laki-laki ketika bertemu dengan Yesus berubah. Haleluya. Mengalami perubahan kehidupan. Ya. Selama ini sulit bagi dia untuk meninggalkan semua laki-lakinya. Karena dia berhidup dan bergantung kepada semua laki-lakinya. Sampai kemudian dia ketemu dengan satu laki-laki yang benar-benar berbeda. Namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Ya. Dan ketika hatinya dijamah oleh kasih Kristus, dia mengalami yang namanya perubahan kehidupan. Haleluya. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia, perubahan oleh karena bertemu dengan Yesus. Ya. Makanya saya suka ada lagu lama mengatakan, berkumpul, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Perubahan kehidupan terjadi kepada setiap mereka yang mengalami jamahan Tuhan. Ya. Ada sebuah lagu mengatakan juga, He touched me. Oh, He touched me. Dia jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Berubah dong. Ya, alami jawaban Tuhan berubah dong. Dan ku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Orang yang mengalami jamahan Tuhan mengalami perubahan. Yang percaya katakan amin. Ya, engkau yang percaya buka hatimu dan terimalah perubahan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat perubahan yang kau kerjakan dalam diri setiap kami. Dan saudara, Allah menyatakan diri melalui penyataan khusus. Bicara melalui mimpi. Ya, dia bicara juga kepada Yusuf. Yusuf yang bingung mengambil keputusan mau menikahi tunangannya atau tidak. Soalnya tunangannya sudah hamil nih. Ya. Dan dia menghamili tunangannya bukan dia. Ya, dia bimbang ragu, saudara harus ambil keputusan. Ya. Di tengah-tengah kebimbangannya itu malaikat datang dan berbicara dalam mimpi. Haleluya. Malaikat berkata, jangan kamu ragu mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak dalam kandungannya adalah Sang Maha Kudus. Haleluya. Maka Yusuf pun mengambil keputusan untuk menikahi Maria. Ya. Bahkan Allah juga bisa bicara melalui yang namanya penglihatan. Ini penyataan khusus ya. Dia bicara melalui mimpi. Dia bicara melalui penglihatan ya. Tapi saudara perlu ingat, kita tidak boleh berkanjang pada penglihatan atau bergantung kepada penglihatan karena yang namanya penglihatan itu tidak selalu. Ya. Kadang-kadang dalam satu hidup seseorang Allah menyatakan penglihatan mungkin 2-3 kali. Ya. Jarang sekali baca Alkitab kalau seorang pribadi bisa mengalami penglihatan setiap hari, jarang. Bahkan tidak pernah sama sekali ada seorang pribadi yang bisa mengalami penglihatan setiap hari. Ya. Saya mengatakan ini penting agar saudara terhindar dari yang namanya penyesatan. Ya, karena ada begitu banyak orang hari-hari ini yang menggunakan yang namanya penglihatan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Ya. Dan biasanya orang-orang beginilah orang-orang yang menyombongkan tanda kutip ya karunia yang dia miliki. Sehingga pada akhirnya kemuliaan bukan bagi nama Tuhan, tapi kemuliaan bagi dirinya sendiri.
Ya. Paulus dalam perjalanannya ketika dia hendak membinasakan orang-orang Kristen, tiba-tiba Tuhan menyatakan penglihatan. Haleluya. Luar biasa Tuhan ya. Dia menyatakan penglihatan kepada Paulus, maksud saya Paulus. Di tengah jalan Paulus melihat Yesus dalam cahaya kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan Alkitab mengatakan bahwa mata daripada Paulus menjadi buta oleh karena penglihatan tersebut. Kata Alkitab tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah karena Allah itu Maha Kudus. Ya. Tapi mata daripada Paulus perlu dibutakan. Mata ini bicara soal apa? Mata bicara soal pandangan, bicara soal pola pikir. Ya. Jadi ketika mengalami pertobatan, pandangan akan diubah, pola pikir akan diubah. Ya. Alkitab mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Jadi cahaya Allah menyinari kegelapan dalam pikiran kita sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Allah dan apa yang bukan kehendak Allah. Paulus bertobat dan pada akhirnya dia yang berusaha membinasakan iman Kristen, dia justru menjadi seorang hamba Tuhan yang memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Nah, Allah bicara melalui penyataan khusus. Nah, penyataan khusus yang terakhir adalah ini, Alkitab. Ya. Jadi Allah menyatakan diri melalui penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan khusus yang terakhir adalah Allah bicara melalui Alkitab. Ya. Bapak Ibu jangan simpan Alkitabmu di rumah ya. Saudara harus membacanya. Jangan hanya membukanya di hari Minggu. Ada amin. Kalau saudara hanya membuka Alkitab saudara pada hari Minggu, saudara tidak akan mengalami yang namanya pengenalan akan Allah sehingga saudara akan mengalami yang namanya kebinasaan. Hosea mengatakan, saya ingatkan sekali lagi bahwa umatku binasa oleh karena tidak mengenal aku. Jadi kalau saudara ingin mengenal Tuhan, buka Alkitabmu dan bacakanlah itu untuk jiwamu sendiri. Karena Allah telah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Ada amin? Ya. Dia menyatakan diri melalui Alkitab. Nah, apa yang Allah nyatakan? Apa yang Yesus nyatakan kepada setiap kita? Kita lihat ya ayat yang ke-27 dari Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, apa yang Yesus berusaha perkenalkan? Saudara, Yesus mulai memperkenalkan kepada murid-muridnya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Jadi mohon maaf ini memang saya ini batuk saudara, sehingga beberapa hari saya tidak bisa siaran karena memang saya batuk ya, batuk-batuk. Puji Tuhan hari ini sudah agak reda, kemarin memang berat sekali sehingga sulit bagi saya untuk bicara. Bicara sedikit batuk sehingga saya tidak sempat siaran. Mohon maaf ya kalau Bapak Ibu menantikan saya dan saya tidak siaran. Pokoknya kalau saya sehat, saya punya waktu untuk siaran ya. Nah, saudara, Yesus mulai memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Nah, sebenarnya di dalam perjanjian lama Allah sudah mulai memperkenalkan bahwa dalam dirinya itu ada yang namanya kejamakan. Artinya lebih dari satu. Ada kejamakan tertentu. Tetapi manusia belum menyadari itu. Belum paham sampai nanti Yesus datang kedua kali. Nah, saya mencoba ya untuk mengangkat beberapa hal dari perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu sudah mau menyatakan dirinya bahwa di dalam dirinya itu ada kejamakan. Artinya lebih daripada satu, bahkan semenjak dari perjanjian lama. Nah, ada sebutan Allah dalam perjanjian lama yang disebut sebagai Elohim. Ya, Elohim ini artinya Allah pencipta. Bapak Abraham memanggil Allah dengan sebutan itu, Elohim. Jadi Allah itu punya banyak nama. Ya, tergantung bagaimana orang-orang tersebut memandang dan mengenal dia. Nah, Abraham memandang dan mengenal Allah sebagai sang pencipta. Itulah sebabnya dia memanggil Allah itu dengan sebutan Elohim. Nah, Elohim itu sendiri Bapak Ibu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya itu Eloha.
Dari kata Eloha inilah muncul kata Allah, Allah. Ya, dari kata Eloha ini. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, saya coba sederhanakan saja ini. Saudara nanti simak aja, dengar saja. Saya yakin saudara pasti akan mengerti karena ada Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti. Kalau dalam bahasa Inggris bentuk jamak itu kan ditambah S di belakang ya, kalau saudara ingat kan. Kalau buku bahasa Inggris book, kalau buku-buku tambah S aja jadi books. Begitu kan? Nah, kalau Ibrani itu ditambah im, makanya Elohim. Ya. Ada satu kata lagi, ya saya tidak perlu menyebutkan ayatnya. Saya sebutkan katanya saja dan saya yakin sudah pasti bisa menangkapnya. Ada yang disebut Mahanaim. Ya, Mahanaim itu artinya bala tentara Allah. Nah, kalau bilang bala tentara berarti bukan cuma satu tentara. Bala berarti banyak, makanya Mahanaim. Ya. Dalam perjanjian baru ada satu kata juga yang disebut Immanuel. Ini bahasa Ibrani. Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita kan. Kita kan artinya lebih dari satu. Kita ini kan lebih dari satu. Nah, karena lebih dari satu maka Immanuel. Jadi imbuhan bisa di akhir kata, bisa di awal kata. Ya, maka Elohim ini bentuk jamak, Saudara. Artinya Allah mulai memperkenalkan dalam dirinya ini ada kejamakan. Tapi orang belum memahami itu, belum mengerti itu. Nah, ketika saya membaca Alkitab, luar biasa loh bahwa ternyata kata Elohim itu disebutkan 2500 kali. Sedangkan Eloha bentuk tunggalnya hanya 250. Kalau Allah hanya satu-satunya, hanya betul-betul satu. Kenapa Allah tidak menggunakan kata Eloha saja? Tetapi malahan menggunakan kata Elohim. Dari mulanya Allah sudah mulai memperkenalkan bahwa dalam dirinya ada kejamakan tertentu. Nah, kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan begini, baiklah kita ya menciptakan manusia. Pertanyaannya, kita di sini siapa? Tidak mungkin Allah berbicara kepada malaikat. Kalau Allah berbicara kepada malaikat untuk menciptakan manusia, berarti malaikat juga pencipta. Sementara kalau kita baca Alkitab, tidak ada satu referensi ayat yang menunjukkan bahwa malaikat itu pencipta. Tidak. Bahkan Alkitab mengatakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, bukan segambar dan serupa dengan malaikat. Jadi Allah yang menciptakan manusia. Berarti ketika Allah berkata baiklah kita di sini Allah sementara berbicara kepada pribadi masing-masing dalam ketritunggalan itu. Nah, ada hal yang unik dalam Alkitab ketika kata pengudusan diberikan kepada Allah. Ya, ketika malaikat bernyanyi, Kudus, 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 Allah Maha Kudus. Pertanyaannya, kenapa selalu kata kudus, kudus, kudus? Kenapa tidak kudus saja atau 2 kali? Kudus, kudus atau 4 kali? Kudus, 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 kudus atau 5 kali? Kudus, 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 kudus atau seterusnya? Kenapa selalu hanya 3? Kudus, kudus, kudus. Ini disebutkan banyak kali dalam Alkitab. Allah sementara memberikan kepada kita sebuah pernyataan mengenai Tritunggal. Ya. Yang terakhir, saudara-saudara ya. Walaupun saya tidak sampai pada kesimpulan, nanti besok kita lanjut lagi. Tidak apa-apa kan, kita pelan-pelan saja. Tahu enggak bahwa Allah itu disebut sebagai Allah yang kasih semenjak awal. Dia disebut Allah itu kasih kata Alkitab. Jadi bahkan semenjak dunia belum ada, dia itu kasih. Nah, coba kita berpikir, renungkan bersama. Kalau Allah itu benar-benar cuma satu, bagaimana mungkin dia disebut kasih? Kasih itu harus ada objek, ada subjek. Contohnya ya, di sini ada pendeta Edison ya. Ya, saya disebut kasih karena saya mengasihi pendeta Edison. Ya, maka saya disebut kasih. Kalau saya hanya berdiri sendiri tanpa mengasihi, tanpa ada objek yang saya kasihi, maka saya bukan kasih. Nah, ketika manusia belum ada, malaikat tidak ada, di sana hanya ada Allah dan dia disebut kasih. Dia kasih sama siapa? Kalau dia hanya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi Bapa. Jadi Yesus berusaha memperkenalkan
Tritunggal itu kepada murid-muridnya dan kepada kita. Nah, jadi apa respon kita? Respon kita adalah, ya mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya dengan iman dan dengan pengetahuan. Jadi saya menganjurkan buat Bapak Ibu, khususnya saudara yang punya anak-anak, rajin-rajinlah kasih mereka masuk sekolah minggu Rabu Gembira. Agar mereka mulai diperkenalkan mengenai Tuhan. Karena zaman sekarang, zaman edan. Saya bisa bilang demikian. Saya punya keponakan kelas 2 SD. Sementara saya bonceng motor di belakang, dia tanya begini. Paman, Tuhan Yesus itu berdoa kepada siapa? Apakah dia mengabulkan doanya sendiri? Kelas 2 SD loh. Saya sampai kaget loh dia tanya pertanyaan itu. Itu kan pertanyaan itu jawabannya Tritunggal kan. Tapi bagaimana saya bisa menjelaskan Tritunggal kepada anak SD? Orang dewasa saja kadang kurang mengerti loh. Kita tuh dulu waktu SD saya ingat tuh tidak pernah mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena kita konsumsi itu beda dengan anak-anak zaman sekarang. Konsumsi anak-anak tahun 90-an ya. Itu film kartun loh. Kita terbiasa dengan seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali ya. Ini Shinchan ya. Kita kan semua itu, tapi anak-anak zaman sekarang kan menggunakan YouTube, menggunakan TikTok. Sehingga kalau saudara perhatikan zaman sekarang, yang paling banyak diserang itu iman Kristen loh. Dan ini adalah pekerjaan setan. Ya. Karena memang ini pertempuran yang akan terus-menerus terjadi. Itu sebabnya kita perlu menguatkan iman kita, menguatkan pengetahuan kita. Sehingga tetaplah dalam Tuhan, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman. Hamba doa biar kuasa firman ini mengubahkan kami semua. Sehingga kami mengerti memahami bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang mencintai kami dan Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Mari Engkau yang membutuhkan Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Saya akan doa buat saudara. Saudara yang sakit apapun itu kita doa sama-sama ya. Dalam nama Yesus kekuatan sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan. Oleh bilur Yesus kami disehatkan, kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa sakit autoimun dijamah Tuhan. Sakit saraf terjepit dijamah Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Penyempitan pembuluh darah, tekanan darah, darah rendah. Sembuh dalam nama Yesus kami doa. Parkinson, asam lambung sembuh dalam nama Yesus kami doa. Rahmat, kebaikan, cinta kasih Tuhan jadi milik bagian kami yang terus mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Apapun sakit penyakit dalam tubuh kami berdoa, kami patahkan dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki disehatkan dalam nama Yesus. Kami dalam pergumulan ekonomi Tuhan tolong berkati. Masalah keluarga, Engkau Allah yang menilik dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih ya buat atensinya semua. Buat Ibu ACB, thank you. Buat Ibu Stefani Teresa juga, terima kasih semua komentarnya. Ya, buat Ibu Ria, terima kasih. Ya, Sister Cindy, thank you ya atas komentarnya. Andreas Irawan, thank you. Pendeta Dison, thank you. Siapa lagi di sini? Brian, thank you atas komentarnya. Ya, kalau sudah merasa diberkati, bantu saya dengan cara membagikan ini di akun Facebook saudara. Kita jumpa besok lagi ya dalam program acara yang sama. Jam 5 sore, Tuhan memberkati. Shalom.